Oke, cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Nampak di WB pas keesokan harinya di sini telah ada ketua dari Tentara Bulu Hitam. Ia pun berkata dan berdiskusi dengan si kembar. Saya sudah memeriksanya dan pasukan yang menghadap Anda di Ansan adalah sisa-sisa tentara Shinsei dan tentara Wu. Ucapnya kepada si kembar. Ia pun nampak merenung dan panik karena teman satunya yang sudah mati, sang master level 1 di tangan Liu Yizhao. Ia pun marah dan menunjuk si kembar. Anda sangat kompetitif sehingga Anda ditempa ke dalam kebajikan semacam ini oleh para jenderal yang dikalahkan di masa lalu, ucap sang ketua. Nampak si kembar pun panik karena kelihatannya sang ketua akan marah dan menghajarnya. Lantas ia berkata kepada sang ketua, "Hei ketua, pasukan per kapita itu adalah peringkat ketiga dan ada beberapa master peringkat pertama dan kedua yang bertanggung jawab," ucapnya kepada sang ketua. Di mana mantan tentara Shinsei dan tentara Wu Wei salah satu menimpali yakni si kembar lainnya. Lantas sang ketua pun berpikir, ia pun bertanya kepada keduanya, "Benar-benar sangat kuat kan?" ucapnya kepada si kembar. Si kembar pun nampak panik dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh ketua. Lantas ketua berkata, "Mungkinkah kekuatan ini adalah tentara Nanzhou?" Tanyanya, "Saya yakin itu bukan dari Bizhou atau Dongzhou," ucapnya kepada si kembar. Lantas dia berkata, "Sungguh jika tidak kita tidak akan lengah," ucapnya kepada si kembar. Si kembar pun nampak panik. Sang ketua pun berpikir, "Nah, selama pertempuran apakah Anda menemukan kelemahan di sisi lain?" Tanyanya ingin mengetahui kelemahan dari kekuatan tentara Shinsei dan tentara Wei. Nampak si kembar pun bercerita soal tentara Wei. Ia memastikan tentara Wei yang sangat aneh ketika ia berperang melawan tentara bulu hitam. Mereka tampaknya sedikit serakah, ucap si kembar kepada sang ketua. Si kembar yang lain berkata, "Mereka tidak hanya merampas tombak kita, tetapi juga melucuti baju besi dan pakaian dari kematian," ucapnya yang menginformasikan bahwa tentara Wei mengambil semuanya, bahkan baju besi dari tangan tentara bulu hitam. Nampak sang ketua pun berpikir dan berkata, "Oh, jadi begitu," ucapnya kepada si kembar. Nampak si kembar pun berkata kepada sang ketua, kelihatannya sedikit panik. "Saya juga mendengar mereka dalam pertempuran berteriak, 'Jangan hancurkan baju besi.'" "Wah, ini sayang sekali," ucapnya yang menginformasikan bahwasanya jangan sampai baju besi itu robek atau rusak. Sang ketua pun bertanya-tanya dan yang satu menginformasikan bahwa itu adalah benar. Lantas sang ketua berkata lagi kepada si kembar, "Dan perang seperti itu apakah ada kelemahan lain?" Ucapnya mencari tahu kelemahan dari sisi lain tentara Shinsei dan tentara Wei. Si kembar pun berkata, "Sisa satu," ucapnya. Ia pun lantas melanjutkan, "Mereka suka main mata dengan duet. Intinya duet orang-orang besar itu keras dan tidak menyenangkan. Mungkin itu maksudnya negosiasi dengan mereka yang tidak menyenangkan." Oke, si kembar pun hanya meringis dan tersenyum kepada sang ketua. Sang ketua pun bertanya lagi, "Apa kesepakatannya?" ucapnya. "Baiklah, kalian berdua mundur dan berpikir tentang bagaimana menghadapi musuh," ucap sang ketua kepada si kembar, untuk tidak melanjutkan pertempuran. Tapi kelihatannya sang ketua pun panik dan berpikir,
Dengan musuh yang begitu kuat di belakang, rencana untuk terus menyerang kota ke arah utara hanya bisa bersifat sementara, pikir dari sang ketua. Dan memikirkan lagi apa yang akan mereka lanjutkan di misi selanjutnya. Kini di tempat lain nampak diperlihatkan di Nanzhou. Ceritanya cukup aneh. Jadi begini ya, begitu berita kemunduran dari tentara bulu hitam keluar, Nanzhou pun terkejut. Nampaknya berita itu tersebar kemana-mana. Tentara sisa yang bersembunyi di pegunungan dan berhasil bertahan benar-benar memusnahkan lebih dari 10.000 tentara bulu hitam. Dan informasi itu terdengar ke kerajaan. Hal semacam ini tampaknya tidak masuk akal bagi orang awam. Ya, karena tentara bulu hitam memanglah kuat sebelumnya, tapi naas mereka kalah dengan tentara yang sedikit dan lemah. Lagi pula, jika tentara Wei dan tentara Shinsei benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa dipukul hingga tidak tersisa? Untuk para bangsawan, yang lebih mereka pedulikan saat ini adalah kekayaan dan mungkin negosiasi. Apakah penjaga militer yang baru lahir ini dapat digunakan oleh mereka sebagai alat bagi mereka untuk membagi kebaikan dan kepentingan mereka? Berbondong-bondong, kerajaan pun berpikir bahwa tentara Shinsei dan tentara Wei juga sangat kuat untuk mengendalikan semua hal. Maka mereka berpikir untuk mencari tentara Shinsei dan tentara Wei di pegunungan Ansan. Malam itu beberapa dari bangsawan besar mengirim budak hebat mereka ke pegunungan Ansan, hendak mencari tentara Wei dan tentara Shinsei dan bernegosiasi. Mereka ambisius dan ingin menjadi yang pertama berhubungan dengan tentara Wei. Nampak mereka pun bergegas ke pegunungan Ansan dengan berbondong-bondong. Masuki Ansan dengan berbulan-bulan kemudian, budak-budak besar ini akhirnya menyadari bahwa sebelumnya tanpa sadar saling bertarung. Ia merobotkan posisi yang terdepan untuk bisa menguasai Ansan. Mereka memiliki masalah yang lebih besar untuk dipecahkan, dan itu adalah, kita lanjut ke ceritanya. Nampak di sini diperlihatkan prajurit dari bangsawan itu tengah berada di pegunungan Ansan. Ia pun berkata dan ngobrol di mana tentara Shinsei dan Wu Wei terkutuk ini bersembunyi, ucapnya yang mencari tentara tersebut. Nampak mereka kelelahan akibat perjalanan. Lantas ia berkata kepada temannya, yakni ini sang ketua berbaju biru dan ditemani oleh prajuritnya yang lain. Oke, kita lanjut. Sang ketua berkata, kami telah mencari lebih dari setengah bulan dan kami bahkan belum melihat satu orang pun, ucapnya. Oh ya, Mimin kasih tahu dia bukan ketua, ketuanya yang satu lagi, si rambut pendek ya. Oke. Lantas ia berkata-kata, ya apakah benar ada tentara di gunung ini? Ucapnya, aku sudah mulai bertanya-tanya. Ucap dari rombongan pramuka itu tanpa sadar. Ia pun lantas dikagetkan oleh tombak dua yang menancap di sebelahnya. Cum. Wah, apa ini? Apakah ini ada serangan? Pikirnya. Jika ada serangan musuh yang datang untuk menghancurkannya. Tak lama kemudian ada yang datang, yakni Komandan Liu yang sudah terbang sang master level 1. Ia pun menatap tajam kepada rombongan pramuka dari para bangsawan. Tak hanya itu, Li Hiten pun datang dan menghampiri mereka secara bersamaan. Siapa yang datang? Ucapnya, sok keren. Di sana sudah terdapat Li Hiten dan sang master level 1, yakni Komandan Liu atau Liu Yizhang. Oke, kita lanjut. Komandan Liu pun berkata kepada rombongan bangsawan tersebut, mengapa Anda datang ke pegunungan luang saya? Ucapnya.
Tanya kepada rombongan tersebut. Nampak di sana rombongan tersebut pun ditemani oleh sang ketua. Ini ketuanya. Oke, kita lanjut. Nampak mereka pun langsung menghampiri dan ingin memeluk Komandan Liu dengan bersama Li Hiten. Mereka berdua pun berkata, "Ya Tuhan, sudah lebih dari setengah bulan sejak saya melihat orang yang hidup," ucapnya. Ia pun nampak kaget. Lantas ketuanya berkata dan kelihatannya sok batuk-batuk. "Oke, kali ini saya akan bertanya kepada Anda berdua." Kelihatan sok keras ya. "Apakah Anda dari tentara Wu Wei?" tanyanya kepada Li Hiten dan Komandan Liu. "Kami di sini untuk menemukan pemimpin keluarga Anda. Cepat dan laporkan," ucapnya yang sok keras kepada sang master. Dikatakan bahwa keluarga Lin, seorang bangsawan di ibu kota selatan, akan memberinya kekayaan besar, ucapnya. Jika ia bisa bernegosiasi dengan tentara Hui dan tentara Shinsei, bangsawan akan memberikannya uang yang sangat banyak. Li Hiten dengan muka yang tidak baik berkata, "Kami masih menggunakan Anda untuk memberikan kekayaan besar pemimpin keluarga kami. Berapa usiamu?" tanyanya yang meledek dari rombongan tersebut. Nampak salah satu dari bangsawan tersebut berkata kepada Komandan Liu dan menunjuknya. "Siapa Anda untuk menjadi tuan bagi keluarga Anda?" ucapnya. Nampak Komandan Liu pun kesal, kelihatannya ia akan dihajar dengan habis-habisan. Tak lama kemudian, yang marah di sini Li Hiten. Komandan Liu pun menepuk pundak dari Li Hiten yang kelihatannya marah dan memberikan energi spiritual berwarna kuning yang menyala-nyala. Seperti diobori. "Oke, saya seorang pramuka. Anda tahu pramuka bertanggung jawab atas apa?" tanyanya kepada para bangsawan yang diutus. "Tentu saja aku tahu apa yang dilakukan pramuka," pikirnya. Lantas ia berkata kepada Komandan Liu dan Li Hiten, "Datang dan bantu kami melaporkan. Komandan Anda akan sangat senang melihat kami," ucapnya kepada kedua orang tersebut. Mereka ingin datang kepada si Raja Lusu dan bernegosiasi agar mereka bisa membantu kerajaan. Nampak terlihat di sini, Komandan Liu terbayang-bayang omongan dari Raja Lusu. "Jika Anda benar-benar tidak dapat lepas dari jeratan para bangsawan itu, ajari mereka cara berkomunikasi dengan tentara Wu Wei. Jika Anda melihat seseorang berpura-pura memaksa, pukul saya dengan keras," ucapnya. Komandan Liu pun berpikir seperti itu. Jika itu tidak baik, maka mereka akan dipukul mundur. Seperti yang diharapkan oleh raja, bahkan jika tentara Wei menempati posisi dominan, bangsawan agung tidak akan menahan sikap arogannya, pikir Komandan Liu yang bersiap untuk melakukan tindakan yang selanjutnya. Lantas Komandan Liu pun berkata kepada utusan bangsawan, "Maaf, tapi Anda harus belajar berbicara dengan raja saya sebelum saya bisa membawa Anda ke sana," ucap Komandan Liu. Kepada orang tersebut, nampak mereka pun marah. "Hah, apa yang kamu katakan? Ini pertama kalinya aku melihat kesombongan seperti itu," ucapnya. "Kau adalah penjaga ya," ucap dari utusan bangsawan tersebut kepada Komandan Liu. Nampak seperti rapper, ia pun berkata balik kepada Komandan Liu, "Apakah Anda benar-benar mengerti apakah pemimpin Anda kuat? Tetapi di mata para bangsawan besar, dia adalah omong kosong," ucapnya. Mungkin ia nyanyi ya, seperti layaknya Li Hiten. Yang satu lagi pun menimpali, bahkan seorang pengintai berani memilih budak. "Peringkat kedua kami yang akan memberimu keberanian," ucapnya. Tak lama kemudian Komandan Liu seakan marah. Ia merilis cakra, bukan energi spiritual berwarna kuning, beserta tombak berwarna kuningnya dan bersiap untuk menghajar mereka semuanya. Nampak mereka pun kaget melihat Komandan Liu yang seperti itu, meskipun ia bongol. Oke, kita lanjut.
Tak lama kemudian, Komandan Liu pun melemparkan tombaknya ke arah dari utusan bangsawan tersebut. Nampak energi spiritual berwarna kuning melancar. Cus, 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 cus. Dadadada. Tombak itu mengenai kaki mereka. Nampak utusan dari para bangsawan itu panik karena serangan yang dilakukan oleh Komandan Liu mengenai kakinya. Nampak mereka pun kesakitan dan duduk bersipu. Ia pun lantas berkata, "Oh, ini sakit sekali," ucapnya. Nampaknya di sini Li Hitan dan Komandan Liu mengajari mereka agar bersikap baik kepada Raja Lu. Li Hitan pun juga marah. Li Hitan pun juga marah. Ia mengeluarkan energi spiritual juga berwarna kuning. Ia pun berkata kepada kedua orang tersebut, "Apakah kelas 2? Lao Zhou juga kelas 2. Lao Liu masih kelas 1. Apa yang kamu beruang?" ucapnya. Jika nanti ia akan memberikan uang yang banyak, ia akan mendapatkan kesempatan yang baik di mata Raja Lu. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk mengajar. Komandan Liu dan Li Hitan pun bersiap untuk mengajar mereka. Dan seketika itu, nampak utusan bangsawan pun dihajar oleh kedua orang tersebut sampai babak belur. 10 menit kemudian, Komandan Liu pun menepukkan tangannya. Ia berkata, "Sekarang apakah Anda tahu bagaimana berbicara dengan raja saya?" tanyanya kepada utusan bangsawan tersebut. Ia pun berkata kepada Komandan Liu, saya tahu, ucapnya. Nilai emosi negatif dari Zhang Ziwen plus 999 karena ia dihajar habis-habisan hingga babak belur oleh Li Hitan dan Komandan Liu. Nampak mereka bejol-bejol. Oke, kita lanjut. Tak lama kemudian, Li Hitan pun berkata kepada mereka, Raja benar. Orang-orang ini benar-benar lurus dan sangat luar biasa. Anda harus membersihkan sebelum Anda dapat berbicara dengan baik," ucapnya kepada orang tersebut, yakni menggertak mereka agar berlaku baik di hadapan Raja Lusu. Nampak ia kesakitan dan babak belur, bersiap untuk menghadap sang raja. Meskipun begitu, ia kesakitan akibat ulah orang ini, dua orang ini. Lantas Li Hitan berkata, "Lao Liu, Anda mengatakan bahwa ketika mereka pergi menemui raja sekarang, apakah mereka masih akan berbicara dengan gila melawan raja?" ucap Li Hitan. Yang bertanya kepada Komandan Liu, jika nanti mungkinkah mereka akan sama arogannya. Lantas Komandan Liu berkata, "Mungkin tidak, tetapi bahkan jika seseorang menyinggung raja, potong saja," ucap Komandan Liu. Nampak utusan bangsawan tersebut panik jika mereka akan dihabisi. Lantas kemudian mereka pun bergegas ke pegunungan Ansa dan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Nampak utusan dari bangsawan itu melihat sesuatu yang luar biasa. Nampaknya di sana sudah dibangun kerajaan yang cukup megah. "Apakah ini tempat penjaga militer ditempatkan?" tanyanya. "Camp militer mewah dan bersih pertama di Nanzhou," ucapnya yang keheranan karena ada camp militer yang sebagus itu dan bersih. Nampak di sana mereka berpikir dan berkata, "Hanya dalam beberapa bulan gunung-gunung tandus telah dibersihkan seperti ini. Apakah ini kekuatan tentara Wu Wei atau konspirasi lama?" tanyanya. Yang melihat luar biasanya dari bangunan tersebut, temannya pun lantas menimpali pertanyaan tersebut. Semua orang datang dari jauh dan ada kehilangan untuk disambut, ucapnya. Tak lama kemudian ia pun bertemu dengan raja yang sesungguhnya. "Hei Liu Yizhou dan Li Hitan, kalian berdua tidak mendapatkan sambutan yang buruk kan?" ucapnya.
kepada Li Hiten dan Komandan Liu. Nampaknya ia menguji dari utusan bangsawan. Nampak terlihat di sini, Lu Su pun tenang-tenang ditemani oleh Xiao Yu, si adiknya. Utusan itu nampak panik karena di belakangnya sudah ada Li Hiten siap memukulnya. Itu, ucap salah satu dari utusan bangsawan. Nampak Li Hiten pun bergumam. Pikirnya. Tak lama kemudian ia panik. Lantas ia berkata, tidak. Ada sambutan yang baik darinya, ucapnya kepada si Raja Lusu. Nampak ia memberikan jempolnya kepada Lusu. Nampak itu adalah suatu yang baik. Ia pun lantas duduk dan bertamu layaknya orang baik. Lantas Lusu berkata, jadi kenapa kalian semua di sini? Tanyanya kepada sang utusan. Lantas mereka berkata, rumah saya, tuanku mengirimku untuk memberitahumu. Selama Anda bersedia melayaninya, dia akan mengizinkan Anda menjadi panglima tertinggi di WB Pas setelah Perang Merdeka. Dan itu mungkin tawaran yang luar biasa dari bangsawan kami, ucap sang komandan yang sudah babak belur sebelumnya. Nampak Lusu pun menatapnya dengan sangat tajam dan dia berkata, itu dia, ucapnya. Lantas sang ketua itu pun nampak panik. Ia pun berkata kepada sang Raja Lusu, apakah Anda ingin menolak dengan sikap seperti itu? Ucapnya yang searogan lagi. Lusu dan Xiao Yu pun tenang-tenang. Ketua itu berkata kepada Lusu kembali, bolehkah saya mengingatkan Anda bahwa komandan militer Anda belum terdaftar di provinsi Tengah Kaisar Surga? Ucapnya kepada Lusu yang ngasih tahu. Semuanya berubah-ubah, tanyanya dengan sangat tidak sopan. Lantas Lusu pun sedikit marah. Kamu mengancamku, ucapnya, dan ia pun menghela nafas. Lantas kemudian mereka berbalik dan berkata kepada Komandan Liu, Hei Liu Yizhou, bicaralah dengan mereka lagi dan cobalah untuk mencapai konsensus, ucap Lusu bergegas untuk pergi dan menyerahkannya kepada Komandan Liu. Nampak Komandan Liu pun mengerti. Oke, Raja, saya mengerti apa yang harus saya lakukan, ucap Komandan Liu. Lusu pun bergegas pergi. Tak lama kemudian di sini Komandan Liu sedikit marah. Ia mengeluarkan energi spiritual berwarna kuning dan bersiap untuk menghajar mereka kembali. Nampak utusan itu pun panik. Apa-apaan, pengucapan konsensus, Anda salah, ucapnya. Lusu pun lantas pergi meninggalkan mereka dan berpikir akan ada kejutan dan keuangan yang baik di negerinya. Oke, selamat datang di festival pertengahan musim gugur dan cerita anime pun berakhir di sini dan akan berlanjut di Spermigrid chapter selanjutnya.